Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk BUMD PT BWI Bumi Wilayah Indramayu haruskah uh, dibubarkan? Apa masalahnya? Nah, menarik untuk kita perbincangkan. Pada tanggal 21 Maret 2025, saya mendapat kabar bahwa Dirut BWI Makali Kumar Esa telah mengundurkan diri. Konon kabarnya surat pengunduran diri telah diterima oleh Bupati Luki pada tanggal 21 Maret 2025. Nah, sama halnya dengan Dirut PDAM. Makali tentu juga ingin kemudian tidak dipermalukan oleh kebijakan yang akan datang. Maka kemudian Makali dengan kesadaran penuh mengundurkan diri secara formal daripada kemudian kinerjanya atau dianggap tidak bisa bekerja secara profesional, dianggap bahwa Indramayu di bawah kepemimpinan Makali dan Bupati Nina sebagai Bupati BWI ternyata juga kolab di beberapa core bisnisnya yang sebenarnya adalah sangat profitable. Nah, dengan pengunduran diri itu kemudian Bupati lagi-lagi sama halnya kasusnya dengan PDAM untuk segera membentuk pansel untuk jabatan Dirut BWI dan diumumkan secara terbuka siapapun boleh melamar, siapapun boleh kemudian ikut kontestasi, ikut seleksi di dalam hak-hak konstitusionalnya. Nah, pansel ini juga harus serius menangani rekrutmen sehingga kemudian bisa menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional atau dirut yang profesional. Tentu materi akademiknya juga harus profesional termasuk untuk BWI dan PDAM. Kemudian juga tidak ada kong kali kong sehingga kemudian BWI dan PDAM tidak terus menjadi tong sampah dan tidak terus menggunakan manajemen sampah. Yang menarik dari kepemimpinan Makali Kumar selama menjadi Dirut BWI, kita tentu sangat terkejut. Apa yang kemudian membuat kita kaget? Bayangkan saja, BWI dalam laporan laba ruginya sangat mengagetkan. Disusun secara tidak lazim, kemudian juga poin-poinnya juga secara tidak lazim, bahkan kemudian menjadi kacau antara harga pokok penjualan, kemudian laba kotor, kemudian juga pendapatan atau beban di luar usaha, termasuk juga lain-lainnya. Nah, BWI sebenarnya masih mempunyai profit table yang luar biasa dari core bisnisnya. Misalnya LPG 3 kilo sebenarnya tidak ada kondisi yang rugi dan bisnis atau unit usaha LPG tidak mengandung risiko sama sekali karena itu menjadi tanggung jawab Pertamina. Apakah itu tabung bocor dan lain-lain. Nah, jadi tingkat risiko bisnisnya tidak ada, tetapi di tangan Makali Kumar, di tangan Bupati sebagai KPM, LPG kemudian dibekukan atau kemudian tidak ada kegiatan usaha sehingga dalam laporan keuangan yang ditandatangani Makali pada bulan November yang kemudian laporan keuangannya acak-acakan seperti tidak punya orang akuntansi di dalam perusahaan ini pada bulan November 2024 pendapatan dari LPG 3 kilo SPBE itu adalah 0%, kemudian juga pendapatan dari resenter juga 0%. Kita bisa maklumi kalau pendapatan dari resenter kan sudah lama bangkrut, tetapi lagi-lagi kebangkrutan itu di masa Bupati Nina. Jadi pada masa era Nina ada dua BUMD yang kolap atau bangkrut, BPRKR dan kemudian BWI. Meskipun Makali Kumar dalam laporan rugi labanya pada bulan November yang ditandatangani pada 16 Desember 2024 mengatakan masih mendapatkan laba bersih yang luar biasa 2,378 juta. Nah, tentu laporan keuangan ini menurut kita yang paham dengan laporan keuangan atau dengan neraca, maka ini adalah window dressing dan ini kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dan ini patut dicurigai bahwa ada hal-hal yang kemudian disembunyikan.
Untuk itu maka Luki sekali lagi sebagai bupati atau sebagai KPM nanti tidak saja kemudian membentuk secepat mungkin ada pansel untuk rekrutmen soal Dirut BWI dan Dirut PDAM, tetapi sekaligus juga harus mencari kantor akuntan publik yang benar-benar independen, yang benar-benar mempunyai integritas yang bagus sehingga kemudian bisa membongkar sebenarnya apa yang terjadi di BWI dan apa yang terjadi di PDAM, karena kita sangat kasat mata atau bagi orang akuntansi atau bagi orang yang pernah punya empirik menjadi auditor sangat kelihatan bahwa angka-angka itu kemudian patut dicurigai karena itu mengandung manipulasi atau mengandung ketidakbenaran. Nah, di samping kemudian ketidaklaziman di dalam neraca BWI, maka kemudian juga ini menunjukkan bahwa Makali Kumar tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan atau kemudian corporate meskipun ini sebenarnya bukan industri. Nah, maka ini kembali kepada bupati yang mempunyai otoritas untuk apakah BWI kemudian akan dibenahi dengan sendirinya, tentu akan membangun kembali atau akan membuka kembali unit usaha yang tadi dibekukan. Nah, jika kemudian bupati sebagai KPM juga tidak mampu untuk kemudian mencari tenaga profesional hasil seleksi atau kemudian membiarkan BWI akan menjadi rusak, dan daripada kemudian menggerogoti APBD lebih baik kemudian BWI ini dibubarkan karena tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tetapi kita yakin bahwa BWI masih bisa survive, BWI masih bisa revival ketika kemudian tidak dijadikan tong sampah, kemudian tidak menggunakan manajemen sampah. Dan pada akhirnya eksekusinya atau kemudian otoritasnya kembali kepada pemerintahan baru Luki Hakim untuk kemudian segera melakukan pembenahan atau beberes Indramayu dalam hal ini BWI dan PDAM menjadi skala prioritas atau menjadi skala kebijakan strategis karena ini akan berdampak luas. Jika kemudian dibiarkan terlalu lama, maka akan semakin rusak dan akan semakin kemudian juga menjadi persoalan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.